Tadi kan sempat di-mention tuh sama Enzi juga kalian adalah couple goals gitu. Gimana sih tanggapan kalian? Gimana, Pak? Ya tadi kan sempat di-mention Tentang gitu. series saja. Ya, tentang kayak kita. tentang series itu gimana? Kalau di series kita senang karena berarti penonton Santriners mendapatkan chemistry kita tuh nyampe ke mereka, dan semoga nggak cuma kita tapi juga karakter-karakter yang lain juga bisa chemistry nyampe ke penonton. Untuk proses syutingnya itu seperti apa nih Kak sampai sejauh ini, ada yang unik nggak masing-masing? Oh, maksudnya dari sisi prosesnya Iya, kenapa tadi? proses syutingnya untuk series ini seperti apa nih Kak? Ya sebetulnya sih nggak terlalu jauh beda dari season pertama. Nah, walaupun ada tambahan, mungkin mereka berdua kemarin sempat seru-seruan di Lampung kan, kita yang lain nggak diajak sebetulnya. Tapi di luar dari itu ada cast-cast baru juga. Terus juga ya masih kompak sih, kayak season pertama justru malah makin kompak juga gitu. Karena karakternya, kalau terutama misalnya untuk karakter saya Zero udah tobat alhamdulillah gitu. Gimana syuting yang berempat jalan pakai baju? Itu ngulang-ngulang berapa kali itu kan panas banget ya. Ini bener yang pakai gamis kan? Lagi panas-panasan gitu kan. Terus nanti ada yang kebuka lah kancingnya, harus retake jadinya. Terus kita mondar-mandir terus itu pakai gamis panas-panasan kemarin. Tapi seru sih. Nah, kamu kan tadi katanya bilang belum pernah scene belum pernah dapat peran istri, terus nangis-nangisan ketemu suami, itu gimana sih mendalamnya? Mungkin karena aku setiap kali aku syuting tuh aku selalu nonton hasilnya sebagai penonton, bukan buat kayak nge-review diri aku, nge-review juga, cuma maksudnya aku lebih pengen ngerasain kalau jadi sisi penonton tuh gimana. Jadi pada saat aku syuting adegan di Lampung itu nangis-nangis ketemu sama suami, aku kebawa cerita dan apa yang aku tonton di season pertama. Karena kalau misalkan aku berusaha banget untuk jadi Aliza, memposisikan diri aku sebagai Aliza yang udah punya suami, lagi hamil, terus ditinggal suami, aku tuh kayak agak sedikit susah karena aku belum terbayang gitu. Tapi karena mungkin aku ngikutin Santri Pilihan Bunda yang pertama, aku jadi kebawa. Keluar air mata karena mikir apa tuh kira-kira? Soalnya ada scene lagi kamu diem terus tiba-tiba nangis gitu. Itu sih sebenarnya kalau misalkan emang udah kenal banget sama karakternya, itu lama-lama akan kebawa in a good way. Jadi aku sih nggak mikir yang kayak maksa mikir sesuatu yang bikin sedih, karena takutnya juga jadi doa kan. Jadi aku nggak pernah pakai metode itu sih. Jadi ya udah, kalau udah bisa ngerasain scene-nya, terus reading dan bener-bener sering baca skrip, jadi harusnya sih bisa ngerasain adegannya. Tadi sendiri ada rasa canggung nggak sih? Ini kan mamahnya kan Mama Nola ya. Iya. Mungkin ada rasa canggung nggak sih ketika dipasangkan di situ? Ya jujur iya ya, karena pertama kali aku main peran juga sama Mama Nola, dan apalagi biasanya kita ketemu kan bercanda, ngobrol-ngobrol, dan kali ini harus serius, profesional dalam pekerjaan. Tapi alhamdulillah dengan bantuan dari Pangling juga dan Mama Nola juga profesional, jadi alhamdulillah bisa terjalankan dengan lancar. Mungkin teman-teman guys boleh ceritain apa sih yang membuat series di SPB 2 ini lebih menarik dan spesial dari yang sebelumnya? Pertama, konfliknya lebih banyak mungkin di sini ya gitu. Apalagi setelah Kinan pergi, yang tragedi yang dialami Kinan, itu kisah cinta mereka berlanjut dari situ, kelanjutannya seperti apa. Terus habis itu juga dengan adanya karakter baru ini menambah apa ya, emosi para penonton kali ya. Iya, dan benar-benar aku rasa ini membawa sesuatu yang baru sih ke Santri Pilihan Bunda gitu. Mungkin yang pertama lebih udah greget, tapi yang di sini mungkin greget tapi gemes, pengen mukul apa semua ada di sini. Oke, pesan apa sih yang kalian dapat dari masing-masing peran yang kalian mainkan? Kalau aku lebih belajar dari apa yang telah Kinan alami ya. Aku berpikir kalau misalkan aku di posisi Kinan, oh berarti aku harus lebih terbuka ke pasangan. Aku belum bisa spill banyak karena di sini kan baru episode 1 ya. Nanti teman-teman Santriners dan teman-teman media juga bisa lihat kalau udah ada episode 2, episode 3 itu gimana perjalanan konfliknya, dan ada banyak banget yang bisa dipelajarin. Kalau dari kamu? Kalau dari aku belajar banget kalau jadi istri tuh emang harus nurut sama suami, harus nurut sama mertua, nggak boleh ngebangkang, nggak boleh durhaka juga sama orang tua sendiri. Cuman emang ada pentingnya untuk
mengusahakan apa yang kita inginkan selama itu tidak mengganggu siapapun, karena kan kalau di series ini kan emang kemauannya Mami kan, bukan kebutuhannya Mami gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir sebenarnya ini masalah internal yang harus diselesaikan secara keluarga aja, terus secara komunikasi yang baik, tapi ternyata penyelesaian masalahnya repot. Jadi gitu sih sebenarnya aku pelajarin. Oke. Aku punya pertanyaan terakhir nih buat Naura, buat Tengku, Rasya, Fadi, dan juga Yoriko, siapapun yang mau jawab. Ini kan di SPB 2 ini dikenalin banget tagline-nya, ketika hubungan diuji, sabar adalah kunci. Boleh deskripsiin nggak? Arti kalimat ini untuk kalian tuh seperti apa sih? Ya pasti kan kalau namanya hubungan itu ada dua belah pihak kan, dengan pemikiran-pemikirannya masing-masing, terus juga pertimbangannya masing-masing. Jadi setiap kali ada konflik ya kita sebisa mungkin, ini interpretasi saya ya, harus sabar dulu, harus coba komunikasikan dulu kira-kira apa yang menjadi pertimbangan masing-masing, dan ya sama-sama lah cari solusinya gitu, nggak bisa langsung meledak atau apapun itulah, gitu sih kurang lebih. Ada yang mau nambahin? Sama sih sebenarnya kurang lebih. Iya. Tapi ini kan hubungan di series ini kan dengan siapapun, nggak hanya dengan pasangan kan, ada dengan mertua, menantu, teman, sahabat, terus tiba-tiba ada orang baru. Jadi apapun itu kalau emang ujian ya emang harus ditangani dengan kesabaran dulu. Tapi kalau udah benar-benar nggak kuat bukan berarti artinya juga lemah. Yuriko waktu ditawarin bermain sebagai orang ketiga gitu yang mungkin karakternya kayaknya bakal menjadi, ini saya menebak aja ya, jadi antagonis. Itu apa sih yang terlintas dalam pikiran kamu? Deg-degan pastinya awalnya. Karena aku juga kebetulan nonton SPB yang pertama, Santri Pilihan Bunda yang pertama, dan itu versi luar biasa ya gitu. Dan aku deg-degan banget pas ditawarin karakter ini karena karakter baru yang membawa warna baru ke seriesnya gitu. Dan tapi aku rasa ini jadi tantangan sih buat aku, karena karakternya Latifah ini suatu karakter yang memang jarang aku peranin gitu. Biasa mungkin most of the time ya udah kurang lebih sama gitu, tapi di sini benar-benar beda. Dan itu mungkin ya aku jadi challenge aja sih buat aku untuk karakter Latifah. Terus kalian ngobrol, Yuri kayaknya ngobrol sendiri sama dua pemeran utama, misalnya Naura, pasti kan nanti akan banyak bersinggungan sama mereka berdua, seperti apa gitu, untuk supaya kelihatan nih benci-benciannya atau suka-sukaannya lagi. Sempat kebawa Kalau sempat kebawa sih enggak ya untungnya. Bahaya dong. Jujur syutingnya sangat menyenangkan, tapi benar-benar pas kita on cam, on set, Naura tuh mukanya udah gini ke aku. Enggak. Tapi bagus dong kan, in character gitu. Tapi emang Latifah nih unik gitu. Jadi kadang aku sendiri aja sebel gitu sama dia. Sebel tuh kadang dia kayak kasihan ya lo gitu. Kasihan maksud Emang gak kasihan? Kalau kalian berdua dengan kehadiran pemeran baru gitu sebagai, pasti nanti kan akan menjadi konflik dan juga dinamika di antara kalian berdua itu seperti apa? sebenarnya sih kalau dengan adanya karakter baru Latifah dan Zena, especially Latifah gitu ya, dengan konflik baru ya, karena itu tadi, karena sama proses reading juga alhamdulillahnya dari Yoriko juga yang baru masuk series ini, dia nggak pernah absen reading, dan menurut aku itu penting banget karena kan dia perlu untuk mengenali karakter kita semua, terus gimana sih universe-nya Santri Pilihan Bunda itu seperti apa. Jadi aku sangat respect dan seneng banget bisa kerja sama Yoriko, begitu juga dengan Rasya. Yang sering absen reading tadi siapa maksudnya? Kan kamu sering reading? Oh. Enggak kok. Enggak, soalnya pas season pertama itu lagi ada syuting yang lain juga, jadi nggak sempat reading. Kalau di season yang pertama emang banyak yang gak ikut reading, banyak yang jarang reading. Kalau di season 2 ini kan maksudnya aku seneng karena Latifah ini, Yoriko ini ngerasa kayak ada, dia punya tanggung jawab yang besar untuk di season 2 karena kan udah ada season 1-nya kan. Jadi aku senang aja gitu ngeliat kerja kerasnya Yoriko, ngeliat kerja kerasnya Jessica juga. Karena ini kan melanjutkan, kayak tadi kita bilang kan orang pasti mikirnya ada pressure dan lain-lain, karena sebenarnya kita lebih ngerasa tertantang sih, karena pastinya orang akan membandingkan dengan yang pertama. Jadi dengan adanya karakter baru aku senang banget, aku sangat menghargai kerja keras mereka juga. Dan apalagi Yoriko ini juga loh syuting dari pagi sampai malam banget, jadi dia lebih sering dapat scene-scene sendiri, terus
udah sendiri sampai malam sendiri lagi gitu. Jadi itu sih yang aku proud of her. Naura, satu terakhir nih. Kan kamu sama Fadil juga ada adegan touching setelah menikah itu. Nah itu izin ke bunda dulu nggak sih saat harus kayak begini, ada adegan begini gitu? Justru kan setiap kali aku sebelum ngambil project, aku pasti minta kayak kira-kira adegannya tuh keperluannya apa aja ya. Untuk satu series atau satu film yang akan aku mainkan, dan itu sinopsisnya nggak akan nyampe ke aku langsung, pasti nyampainya ke tangan orang tua aku dulu, dan aku minta sedetail mungkin. Makanya kayak tadi aku bilang, aku lebih nyaman kalau kerja ditemenin orang tua aku. Jadi pada saat syuting tuh aku melakukan itu atas izin mereka dan mereka lihat gitu. Dan sebelum melakukan itu kebetulan Pak Angling sama kan mama kan juga main, ada Mbak Kakak juga, itu juga mereka sering banget ngobrol sama mama, deket banget. Dan kadang-kadang malah Pak Angling minta mama duduk di kursi sutradara untuk izin gitu, kayak kalau ini gimana, kalau dari angle ini gimana, kalau ini gimana. Jadi segala hal tuh dibicarakan. Jadi tadi aku melakukan semua adegan itu atas izin orang tua, dan orang tua aku ada di situ. Sama satu lagi saya baru ingat, tadi adegan yang cukur itu kayaknya mesra banget. Itu gimana tuh, berapa kali take apa sekali take? Sebenarnya itu lumayan rumit ya, karena itu butuh 2 hari buat nyelesain adegan itu, karena kita udah mulai struggle dengan waktunya, udah ada pasang surut air laut. Jadi adegan itu diselesaikan dalam 2 hari. Hari pertama cuma cukur setengah. Jadi dalam satu malam aku tidur dengan jenggot setengah doang. Jadi aku nggak tidur ngadep kiri biar dingin gitu pipi aku. Dan besoknya baru kelar bagian kanan. Jadi seru juga ya. Promo boleh. Zero aja, Rasha aja. Berempat. Jangan lupa saksikan. Jangan lupa saksikan. Rapetan. Ayo.